Jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Yance Tonapa MTH. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih, sesungguhnya harapan tidak pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita mengatakan buat kita sekalian, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Rut 1 ayat 8b sebagai nats pembimbing kita.
Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 mengatakan buat kita sekalian.
Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Maukah engkau jadi suci bersih, besar kuasa-Nya darah Tuhan. Akar dosamu dicabut lenyap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Kekasih-kekasih Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10 mengatakan buat kita sekalian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan diperdengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita memohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, tuntunlah, bimbinglah kami lewat Roh-Mu yang kudus di saat kami akan membaca akan firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dengan baik, dan ajarkanlah kami dengan penuh kesadaran mentaati seluruh ketetapan-ketetapan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya,
nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Firman Tuhan hari ini dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua orang anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, supaya yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan dalam mitologi Yunani, ada salah seorang dewa yang menghantar manusia untuk melihat bumi.
Setelah mereka sampai di bumi, kemudian dewa tersebut menitipkan kotak yang disebut kotak Pandora. Satu pesan dari dewa tersebut kepada anak manusia ini adalah, jangan pernah membuka kotak Pandora ini selama saya meninggalkan kamu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dalam keinginan tahuan, anak manusia ini berkali-kali dan berusaha untuk mengetahui apa isi kotak Pandora tersebut. Dan pada akhirnya keinginannya itu dia wujudkan. Dia membuka kotak Pandora tersebut. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah dalam kotak Pandora itu keluarlah berbagai macam penyakit, berbagai macam kesusahan, berbagai macam penderitaan dan kesukaran di muka bumi. Namun di tengah-tengah ketidaktaatan anak manusia ini, sang dewa datang, kemudian menutup kotak Pandora tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bacaan kita jika kita kaitkan dari cerita tadi. Kita akan melihat 3 potret kehidupan dari seorang yang bernama Naomi. Dan potret ini adalah potret perjalanan hidup yang dialaminya, yang penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Potret yang pertama diceritakan adanya kelaparan. Dalam ayatnya yang pertama dalam bacaan kita, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Potret perjalanan Naomi di tengah-tengah kelaparan yang menimpa tanah Israel, dia harus mengungsi ke tanah Moab. Yang sebenarnya oleh para ahli dikatakan bahwa keluarga ini tidak setia pada apa yang diperkatakan oleh Tuhan untuk tetap di daerah yang sudah dijanjikan olehnya. Potret yang kedua adalah ketika mereka sampai di tanah Moab, ada kesukaran dan penderitaan yang dialami, yaitu Naomi harus kehilangan orang yang dicintainya, baik itu suaminya maupun juga kedua anak-anaknya yang terkasih. Padahal kita ketahui bahwa kedua anaknya ini telah memiliki istri. Kemudian potret yang ketiga adalah ada beban, ada prihatin bagi kedua mantunya. Secara psikis itu membebani akan kehidupannya. Itulah 3 potret penderitaan atau dikatakan juga kesukaran yang dialami oleh Naomi dalam kisah hidupnya. Dan bisa kita katakan ini adalah potret yang mungkin saudara dan saya pernah alami, tapi bentuk yang berbeda. Nah saudaraku, 3 penderitaan ini atau potret kesukaran yang dialami oleh Naomi ini, dia kemudian meresponnya. Respon yang pertama adalah dalam bacaan kita dikatakan dalam ayatnya yang ke-6. Di situ disampaikan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanannya kepada mereka. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Naomi menatap Betlehem yang artinya rumah roti, di sini ada kesadaran yang muncul
bahwa ketika melihat Bethlehem secara simbolik, bahwa Naomi mau mengatakan bahwa di tanah Israel yang sudah dijanjikan Tuhan itu ada kasih, ada harapan yang tetap diperlihatkan oleh Tuhan kepada umat Israel, kepada orang-orang percaya. Dan inilah yang kemudian memberikan semangat kembali, baik semangat secara sosial dalam menjalani kehidupannya bersama mantunya, tetapi juga yang terutama adalah mengembalikan spirit rohaninya di hadapan Tuhan. Kemudian juga kalau kita baca dalam ayatnya yang ketiga, ada respon yang sebenarnya adalah kekeliruan. Walaupun itu diucapkan oleh Naomi, oleh penafsir mau mengatakan bahwa ini sebenarnya pemikiran yang keliru dari seorang Naomi. Dia katakan dalam ayatnya yang ketiga, tangan Tuhan teracung. Artinya di sini Naomi mau menyampaikan bahwa dirinya tidak lagi mendapatkan perhatian dari Tuhan dengan meninggalnya suami maupun anak-anaknya ketika dia harus menghadapi kelaparan di dalam kehidupannya. Tetapi ini adalah pemikiran yang keliru. Tindakan yang dilakukan Allah bukan untuk menyusahkan Naomi, bukan untuk menyusahkan orang-orang percaya. Tetapi yang mau ditekankan di situ adalah bagaimana kita menggantungkan setiap harapan-harapan hidup kita kepada Tuhan. Dan itu terbukti dalam bacaan kita dalam ayatnya yang ke-6. Bagaimana Tuhan kemudian memperhatikan kembali tanah Israel. Memberikan kembali makanan yang diperlukan oleh umatnya. Kemudian saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan salah seorang mantunya yang bernama Rut kepada Naomi di sini memperlihatkan kembali bagaimana rancangan Allah bagi masa depan dari umat manusia itu sendiri melalui kesetiaan Rut ketika ia mengatakan kepada Naomi, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Tuhan kemudian mengasihi Rut. Kalau kita membaca saudaraku dalam Injil Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-5, di sini nyata rancangan kasih Allah yang luar biasa kepada keluarga ini. Disebutkan dalam ayatnya yang ke-5, Matius pasal 1 ayat ke-5, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Itulah silsilah Yesus Kristus. Ada nama Rut di situ disebut. Itu artinya saudaraku bahwa apapun perjalanan atau potret kehidupan Naomi, ada rancangan Tuhan yang agung di situ. Nah, kekasih-kekasih Yesus Kristus, apa yang hendak kita memaknai dari potret kehidupan dari seorang yang bernama Naomi? Catatan yang pertama, bahwa kesukaran ataupun penderitaan jangan pernah kita anggap itu akibat dari tindakan Allah atau ketidaksukaan Allah terhadap diri kita, terhadap umat percaya. Tetapi lihatlah itu bahwa di balik semua itu, Tuhan berharap bahwa kita tetap menggantungkan kepercayaan kita kepadanya. Bahwa penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh anak-anak Tuhan merupakan bagian hidup yang tidak pernah dielakkan oleh karena dosa yang pernah kita perbuat. Oleh karena anak-anak manusia tidak mentaati setiap perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua adalah ketika saudara-saudaraku Naomi menatap Bethlehem atau rumah roti, dia kemudian mau memperlihatkan bahwa di sana ada kasih, bahwa di sana ada topangan, bahwa di sana masih ada harapan, dan kemudian memberikan semangat dan bangkit kembali dalam keterpurukan yang ia alami dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika kita memaknai potret kehidupan seorang bernama Naomi, bahwa sebenarnya bahwa Allah sedang merancang masa depan yang luar biasa
bagi setiap orang yang selalu berserah dan berharap kepadanya. Itulah yang dikatakan dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Berkata buat kita sekalian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Naomi menderita kelaparan. Naomi menderita karena kehilangan suami dan anak-anaknya. Tetapi ingat saudaraku, melalui penderitaan ini, Allah kemudian sedang merancang masa depan bagi hidupnya melalui mantunya yang bernama Rut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita berbicara dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, pertanyaan bagi kita, apakah COVID-19 itu adalah bentuk kesukaran, bentuk penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya? Mungkin semua orang mengatakan, iya. Tetapi saudaraku yang dikasihi, bahwa apapun itu adalah bagian kehidupan. Itu adalah bagian perjalanan yang tidak pernah bisa kita elakkan, yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Itu nyata. Sebenarnya yang menjadi kunci bagi kita di tengah-tengah situasi itu adalah, apakah COVID ini bisa menghalangi rancangan besar Allah dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus? Tidak, saudara-saudaraku. COVID-19 tidak bisa menghalangi rancangan Allah yang luar biasa bagi orang percaya. Tinggal sekarang adalah bagaimana kita hidup disiplin di hadapnya. Disiplin dalam menjalani kehidupan secara sosial. Disiplin menjalani kehidupan secara medis. Dan juga disiplin di dalam kehidupan spiritualitas kita. Itu yang penting ketika menghadapi kesukaran-kesukaran yang dimunculkan oleh COVID-19. Dan pada akhirnya kita harus menjalani kehidupan dalam istilah yang disebut namanya new normal life. Naomi menjalani kehidupan new normal life ketika dia kembali dari tanah Moab menuju Bethlehem. Yang dulunya dia harus meninggalkan janji Allah itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tanah Moab. Tapi di sana dia tidak mendapatkan apapun, malah ada penderitaan yang juga menghantui kehidupannya. Tapi ketika dia kembali, ada new normal life dalam kehidupannya. Dia menata hidupnya, dia bangkit kembali, dan pada akhirnya dia menemukan kasih dan harapan itu di tanah Bethlehem yang disebut Rumah Roti. Dan di Bethlehem itulah Sang Kristus hadir, memberikan keselamatan bagi mereka yang menantikannya. Terpujilah Kristus, kini selama-lamanya. Amin. Yang bercela
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Kekasih Kristus, marilah kita berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kepala Gereja, kami mendoakan akan gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB, terlebih jemaat Tuhan di GPIB Immanuel WR Supratman, mendoakan majelis sinode GPIB, mupel-mupel GPIB, lembaga-lembaga gereja, yayasan-yayasan Kristen dalam tugas menyatakan akan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan sendiri yang menyempurnakan di tengah kondisi yang ada. Kami mendoakan juga ya Bapa di sorga akan seluruh keberadaan jemaat-Mu, para presbiter, unit-unit misioner, karyawan dan koster. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka sukacita, hikmat dalam bersyukur, di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan, dan khususnya di tengah-tengah mereka beraktivitas, kiranya Tuhan senantiasa yang memberkati akan hidup mereka semua. Kami mendoakan para pelayan-pelayan firman dan sakramen, gembala-gembala sidang, para hamba-hamba Tuhan, khususnya di jajaran-jajaran GPIB. Tuhan memberikan hikmat bijaksana dalam tugas yang Tuhan percayakan. Hamba-Mu berdoa secara pribadi bagi hamba-Mu bersama keluarga. Berikan kami hikmat dan sukacita dan kesehatan dalam melayani-Mu. Dan juga para pelayan-pelayan yang turut membantu. Baik Bapak Pendeta David bersama keluarga, Bapak Pendeta Sony bersama keluarga, dan juga kehadiran Vikaris Yohanes. Engkau berkati, berikan kekuatan dan kesehatan dalam tugas pelayanan. Hamba-Mu juga mendoakan ya Tuhan akan setiap mereka atau jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam berbagai hal oleh karena COVID-19. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan dan topangan-Mu Tuhan. Mereka juga yang bersyukur dan bersukacita oleh karena usia yang Tuhan anugerahkan, usia perkawinan atau berkat-berkat lain. Ajarkan mereka untuk bersyukur hanya kepada Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Tuhan, kami mendoakan bagi bangsa dan negara ini, baik pemerintah yang di pusat, pemerintah di setiap daerah, khususnya pemerintah Nusa Tenggara Barat. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan aparat keamanan, TNI dan kepolisian untuk menjaga dan mengelola akan negara ini berdasarkan rancangan Tuhan dalam bingkai Pancasila. Dan Tuhan juga kiranya memberikan hikmat agar mereka dimampukan bergandengan tangan bersama untuk menangani akan COVID-19 agar semua boleh teratasi dengan baik. Kami mendoakan juga ya Tuhan Yesus, mereka yang terpapar oleh COVID-19, khususnya anak Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa dalam hidup mereka. Tuhan yang berkuasa melalui obat-obatan, sehingga mereka boleh dijamah dan disembuhkan dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Berikan hikmat bijaksana kepada ahli-ahli virus di muka bumi ini, khususnya anak Tuhan, agar secepatnya mereka boleh menemukan vaksin corona dan badai corona dapat berlalu di muka bumi ini, dan ada sukacita khususnya anak Tuhan merasakan kemurahan dan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus,
Kami juga tak lupa menyerahkan petugas-petugas medis yang melayani para pasien, khususnya pasien COVID, diberikan kesabaran, ketabahan, kesehatan yang prima, agar mereka boleh melaksanakan tugas sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau menyerahkan akan setiap langkah hidup kami ke depan ini. Tak kalah kami harus bergumul dan hidup dalam new normal oleh karena COVID-19. Bimbing kami, topang kami, kuatkan kami, agar kami dimampukan untuk melewati hari-hari ini dan seterusnya lewat kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Tuhan, inilah doa harapan kami, syafaat kami kepadamu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahkan kepadamu, ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan.
Saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja untuk membangun jemaat yang misioner, maka Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat Immanuel WR Supratman Mataram untuk selalu ambil bagian dan aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan secara daring virtual yang berlangsung di rumah masing-masing. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita dalam warta jemaat pada saat ini, dan saya akan membacakannya sebagai berikut. Pertama, ibadah keluarga selama bulan Pelkes GPIB tahun 2020 dilaksanakan setiap hari Rabu selama bulan Juni 2020 dan dapat diikuti melalui channel YouTube GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kedua, ibadah penutupan bulan Pelkes GPIB tahun 2020 akan dilaksanakan di GPIB Jemaat Efata Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat serta ditayangkan melalui link atau tautan YouTube di channel Departemen Pelkes GPIB. 3. Sehubungan dengan bulan Pelkes GPIB, dihimbau kepada warga jemaat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan talkshow interaktif dengan tema kesejahteraan yang mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat dengan subtema kemandirian dana. Dan sebagai narasumber, Ketua 4, Bendahara dan Bendahara 1 Majelis Sinode GPIB yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat melalui media interaktif Zoom Meeting dengan ID 812-944-1469. Saya ulangi, ID 812-944-1469 melalui media virtual channel YouTube Departemen Pelkes GPIB dengan batasan peserta 100 orang peserta. Kegiatan yang kedua, workshop dalam bidang pertama, usaha bidang pertanian dan peternakan pada tanggal 23 Juni 2020 jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Berikut usaha bidang perikanan pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut usaha bidang pengolahan pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat, dan usaha bidang jasa pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat melalui media interaktif Zoom Meeting dengan ID 812-944-1469. Saya ulangi, ID 812-944-1469 melalui media virtual channel YouTube Departemen Pelkes GPIB dengan batasan peserta 100 orang peserta. Keempat, pendaftaran kelas katekisasi periode tahun 2020-2021. Sehubungan dengan telah berakhirnya proses pembelajaran katekisasi periode tahun 2019-2020 pada bulan Maret 2020, maka dibuka kembali pendaftaran untuk kelas katekisasi periode 2020-2021 mulai tanggal 22 Juni 2020
Dan bagi calon peserta katekisasi dapat mengambil formulir pendaftaran di kantor Majelis Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman Mataram setiap hari dan jam kerja mulai pukul 10 sampai 13 WITA. Atau formulir dapat kami kirim ke WA calon peserta katekisasi setelah melakukan pendaftaran. 5. Rekrutmen anggota multimedia. Sehubungan dengan kegiatan ibadah secara online selama masa pandemi COVID-19, maka diharapkan kepada warga jemaat GPIB Immanuel WR Supratman Mataram untuk mengambil bagian dalam kegiatan di tim multimedia gereja. Maka bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkerinduan dapat menghubungi bidang Inforkom atau melalui Ketua 5 PHMJ. 6. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada: pertama, warga jemaat yang telah memberikan persembahan guna menunjang kelancaran pelayanan dan kesaksian gereja, dan bagi warga jemaat yang karena berhalangan atau tidak bisa keluar rumah, dapat menghubungi bagian keuangan di kantor Majelis Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman Mataram untuk mengambil uang persembahan ke rumah-rumah jemaat. Berikut terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Pendeta Yance Tonapa, MTH, pemandu lagu dan pemain musik, serta tim multimedia dan seluruh jemaat yang ikut mendukung terlaksananya ibadah melalui daring virtual saat ini. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan pemilik pelayanan, selalu memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa Kristus dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.